Saat ini saya bersama salah satu figur terbaik menurut saya, dan setiap hari kita berjumpa, dan beliau adalah orang tua rohani juga untuk saya. Namun saya selalu akrab panggil Bung Yan dikala kita ada di tengah banyak orang dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Bung Yan, ada yang ingin saya tanyakan. Saya meminta waktu Bung Yan 2-3 menit. Saran, masukan untuk bagaimana anak-anak Papua, secara khusus anak-anak Biak, untuk terus mengembangkan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi yang mereka miliki untuk merdeka secara ekonomi dan juga menunjang kemerdekaan pendidikan dan karakter. Salah satu persoalan dan pergumulan di tanah Papua adalah dunia kerja. Jika anak-anak Papua terjun dalam dunia kerja, baik mengkaryakan diri sendiri dan mengkaryakan orang lain, terus mengkaryakan potensi kekayaan alam di tanah Papua ini, maka saya pikir anak-anak Papua akan berdiri dan menjadi pemimpin dan mandiri di atas tanahnya sendiri. Jadi dunia kerja itu penting untuk mencapai menjadi tuan di negeri sendiri. Ya, harus masuk, terjun langsung ke dunia kerja. Tanpa kita bekerja, kita membuat tangan kita nganggur, karena dalam firman Tuhan bilang, orang yang rajin itu memegang kekuasaan. Saya biasa panggil Bung, tapi pekerjaannya juga adalah pendeta. Jadi ini dikasih masuk sedikit firman Tuhan untuk menguatkan Papua tidak bisa terlepas dari Injil. Karena siapapun yang mau berhasil di atas tanah ini harus berdiri atas kebenaran dan Injil. Luar biasa. Jadi baik dalam dunia kerja kita harus bekerja sesuai dengan Injil. Patokannya siapa yang tangannya rajin, maka dia akan memegang kekuasaan, bukan orang pintar. Jadi bukan orang pintar yang bisa memegang kekuasaan, Bukan. tapi yang rajin. Yang rajin, itu Alkitab bilang dalam kitab Amsal. Apakah rajin harus ditambah dengan kepintaran, atau memang ketika dia rajin maka hikmat dan kepintaran itu akan turun? Orang yang takut Tuhan otomatis dia akan diberikan hikmat. Nah, hikmat itulah yang akan menuntun dia harus berbuat apa, harus mengerjakan apa, tangannya harus berbuat apa, kakinya harus melangkah kemana. Dan pikirannya pun harus. Pikirannya juga harus baik. Iya. Kita nggak boleh apatis, kita nggak boleh merasa diri kecil, merasa diri tidak mampu. Itulah yang menghantui anak-anak kita di Papua selama ini. Sehingga kita belum berkarya, kita sudah menganggap bahwa kita nggak mampu. Padahal potensi anak-anak Papua dengan kecerdasan, dengan kekuatan dan fight yang sangat luar biasa, sebenarnya itu modal untuk bisa berdiri di atas tanahnya sendiri. Mengelola apa yang sebenarnya ada di dalam negeri mereka sendiri, negeri kita sendiri. Seperti itu. Orang yang mengelola tanahnya maka akan mendapatkan makan. Itu juga ditulis dalam Alkitab. Baik. Ya. Jadi ya memang kita hari ini nggak bisa hanya duduk terus memimpikan orang punya bahagia, orang sukses. Tapi kita ciptakan sendiri kebahagiaan. Harus masuk ke sektor real, menjadi pelaku dan menciptakan. Iya. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jangan kita duduk menghayal orang sukses, duduk mimpikan orang sukses, akhirnya kita iri hati, kita dengki, kita dendam, kita saling membenci, saling sikut satu dengan yang lain, karena kita terlalu banyak memimpikan orang sukses. Terlalu banyak berpikir tentang orang lain sampai Orang lain, kita lupa kita punya diri, padahal kita punya diri ini hebat dan luar biasa. Luar biasa. Wejangan yang sangat luar biasa dari Bung Yan, atau yang akrab dikenal di Kabupaten Biak Numfor sebagai Papen Yan, Bapak Pendeta Yan Artinus Baro, kiranya menjadi kekuatan, menjadi spirit dari sisi religi, tapi juga menjadi spirit dan motivasi untuk saudara-saudara semua yang menonton video ini. Tetap stay di channel YouTube Orang Biak TV, karena saya Hudson Andre aka Still Dre akan memberikan video-video terbaru lagi.
Check it out. Wawa insape mambo mamae insape mamo be fieri be kababire yo